Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, Sobat Detak Pustaka nih. Selamat datang di ruang bincang yang mengulik kisah di balik kata dan karya. Tentunya di podcast Kataloka. Dan tetap bersama saya, Nosa ya teman-teman. Nah, di episode kali ini nih, kita bakalan ngobrol seru tentang dunia di kafe dan ekonomi kreatif nih teman-teman. Gimana sih desain itu bisa jadi jembatan antara ide dan pembaca. Jadi bersama seorang penulis sekaligus kreator visual nih teman-teman, kita akan bahas bagaimana desain itu bukan cuma soal estetika, tapi juga strategi untuk bercerita. Jadi siapkan telinga dan pikiran kreatif teman-teman sekalian ya, karena kita akan melihat sisi lain nih dari dunia penerbitan penuh warna. Kita sapa dulu narasumber kita pada hari ini. Halo Kak Ajay. Halo, selamat datang, selamat berjumpa. Oke, Kak, boleh nih spill ke pendengar siapa sih Kak Ajay sebenarnya nih? Oke, halo semuanya, nama saya Ajay Hadiat. Nama lengkapnya Azhar Natsir Hadiat. Saya adalah seorang dosen sekaligus praktisi di dunia desain, khususnya di bidang ilustrasi dan desain grafis. Saya mengajar di Universitas Kuningan, program studi desain komunikasi visual. Lalu, apa lagi ya? Saya dari Kuningan berarti ya, dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Mungkin itu dulu deh perkenalannya ya. Oke Kak, sebagai dosen DKV nih ya Kak Ajay, boleh dong gimana caranya menggali peran tentang dunia DKV dalam memperkuat ekosistem penerbitan dan ekonomi kreatif nih Kak? Wah, itu sangat, kalau menurut saya hal-hal yang tadi disebut itu sangat apa istilahnya sangat bergantung ya, sangat saling berhubungan gitu antara DKV, penulisan, penerbitan dan ekonomi kreatif. Itu karena ketiganya itu memang masuk ke eh, subsektor di bidang ekonomi kreatif. Jadi kalau saya selalu bilang sih ke teman-teman juga, teman-teman mahasiswa gitu bahwa DKV itu bisa jadi nafasnya ekonomi kreatif karena semua subsektor itu tidak bisa lepas dari peran desain komunikasi visual gitu. Baik kalau misalnya konteksnya penulisan dan penerbitan, tentu sangat erat kaitannya karena dalam penerbitan, misalnya dalam penerbitan buku gitu, ada desain covernya, ada layoutnya, terus ada ilustrasi di dalam tulisannya gitu. Itu peran-peran DKV bekerja di situ gitu. Dan kalau hubungan antara penulisan, penerbitan, dan DKV juga sangat berpengaruh karena misalnya DKV itu kan sebuah sebuah ilmu gitu ya, bidang ilmu yang tentu ada kajiannya, ada teorinya, dan kalau tidak melalui tulisan, tidak melalui penelitian dan sebagainya, ya kita mungkin akan sulit untuk berkembang gitu ya ke ilmuannya. Jadi desainer komunikasi visual juga perlu tulisan-tulisan yang mungkin membahas tentang keilmuan DKV itu sendiri lewat apa? Lewat buku gitu ya, lewat karya-karya dari yang didistribusikan oleh penerbit gitu. Nah, oke berbicara tentang hal-hal yang berkaitan itu ya Kak. Nah, ini pendengarnya kita nih kebanyakan mungkin juga penulis pemula atau penulis-penulis yang berusaha mendalami sebuah naskah dan dunia penerbitan ya Kak ya. Nah, menurut Kak aja nih, gimana cara agar penulis pemula atau yang baru mau nih terjun ke dunia penerbitan untuk memahami pentingnya desain dan branding dari desain itu sendiri Kak Ajay? Sebenarnya bisa dipahami sederhana ya untuk kalau misalnya penulis pemula, sama saya juga penulis pemula gitu ya, baru menerbitkan buku kemarin. Eh, Mungkin beberapa hal yang mungkin bisa di apa ya istilahnya diperhatikan atau dicermati gitu ya dalam bidang penerbitan gitu ya, khususnya menulis buku. Peran DKP itu bisa sangat krusial dalam hal menambah lapisan-lapisan makna dari tulisan gitu. Jadi kalau kalau tulisan itu mungkin bentuknya verbal gitu ya. Nah, DKV ini atau ilustrasi misalnya gitu ya, itu bisa menambah makna-makna yang memang disampaikan, informasi yang disampaikan dari penulisnya itu menjadi lebih punya makna, lebih punya bobot informasinya mungkin lebih mudah dipahami gitu ya oleh pembacanya. Begitu juga dengan misalnya desain tata letak gitu. Nah, tata letak yang
buku yang biasa kita baca dari zaman dulu gitu ya, mungkin layoutnya seperti itu aja kayak makalah gitu. Nah, dengan adanya DKV mungkin buku tersebut itu bisa eh, apa istilahnya didesain sedemikian rupa sehingga pembaca itu merasa nyaman membaca informasi atau isi dari tulisannya gitu ya. Terus selain nyaman juga enak gitu ya mungkin dibacanya karena mungkin di kafe juga ada banyak prinsip-prinsip yang digunakan untuk bidang penerbitan atau penulisan gitu. Misalnya desain tata letak gitu ya, itu memang ada prinsip-prinsip atau teori-teori tertentu yang bisa diterapkan dalam hal penulisan gitu. Jadi menurut saya untuk penulis yang mungkin basicnya bukan dari dunia desain atau dunia visual akan sangat penting untuk mereka untuk bisa memperhatikan bagaimana nanti tampilan dari bukunya itu sebelum didistribusikan gitu. Itu mungkin ya. Oke. Nah, menurut Kak Ajay juga nih, gimana cara untuk menunjukkan sinergi nih Kak antara kata dan visual sebagai kekuatan utama dalam industri kreatif ini? Eh, kita sebagai manusia juga kan sebetulnya berkomunikasi mungkin dengan dua bentuk itu minimal gitu ya, antara visual yang bisa dilihat oleh mata dan tulisan yang mungkin bisa dibaca dan didengar gitu. Itu sangat apa ya, kalau menurut saya memang aspek yang paling krusial dalam dalam hal ekonomi kreatif karena kita berkomunikasi ya minimal dengan dua itu gitu. Kalau dari sejarah pun eh, kita tahu bahwa lukisan lukisan di gua prasejarah mungkin dulu itu kan sebagai alat komunikasi gitu. Jadi bagaimanapun nanti karya kita di ekonomi kreatif, misalnya di beberapa subsektor ekonomi kreatif, akan kesulitan kalau misalnya kita tidak memperhatikan bagaimana tulisan untuk menginformasikan karya kita dan juga tampilannya gitu. Kan dua hal itu adalah jembatan antara pembuat karya dengan audiensnya gitu. Misalnya di bidang promosinya atau mungkin di bidang produknya juga gitu, produk dan jasanya. Kita ambil contoh misalnya kalau bukan penulisan, misalnya karya musik gitu, karya musik kan ada liriknya gitu ya, mungkin ada eh, narasi-narasi yang mungkin disampaikan dari karya musik tersebut, itu kalau misalnya bukan dari penulisan ya dari mana gitu. Kalau dari segi instrumen musik ya udah jelas karena karya musik. Tapi kalau misalnya yang berlirik ya mungkin dari lirik tersebut bagaimana penulisan itu berfungsi ya di situ. Dan juga bagaimana visualnya. Nah, visualnya mendukung dari pesan yang mau disampaikan karya tersebut gitu. Kalau misalnya contohnya tadi musik gitu. Baik dari cover albumnya gitu atau cover singlenya, dari cara mereka mempromosikan apa karyanya dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya eh, intinya penulisan atau tulisan dan visual dan desain gitu itu sangat berperan dalam eh, berkembangnya ekonomi kreatif khususnya di Indonesia gitu dan mungkin di dunia gitu tidak bisa lepas dari dua hal itu. Oke, berbicara tentang DKV nih Kak Ajay, jangan-jangan pendengar kita ada yang belum tahu nih. Boleh nih Kak Ajay buat ngejelasin nih apa sebenarnya itu DKV Kak Ajay? Kalau secara definisi sih banyak ya soal DKV apa itu DKV gitu. Tapi kalau sederhananya untuk mudah dipahami mungkin dari tiga katanya aja itu udah ada desain, komunikasi dan visual. Jadi eh, bisa dipahami bahwa DKV itu sederhananya adalah cara kita berkomunikasi melalui visual gitu. Nah, sedangkan sebelumnya mungkin kalau kalau nggak ada visualnya kan kita berkomunikasi mungkin lewat kata-kata gitu atau lewat bahasa tubuh gitu. Nah, adanya visual ini gimana caranya komunikasinya tuh eh, melalui media visual gitu. Nah, seiring berkembangnya zaman, DKV juga berkembang bukan hanya soal bukan hanya soal berkomunikasi dengan visual saja, tapi juga dengan perkembangan-perkembangan teknologi yang ada. Jadi dipengaruhi juga oleh teknologi yang memungkinkan komunikasi itu bisa tersampaikan melalui visual, ditambah juga dengan perkembangan-perkembangan teknologi gitu. Ada yang berbasis digital gitu ya, ada yang berbasis elektronik dan sebagainya. Terus yang perlu dipahami juga bahwa DKV itu karena katanya data dasarnya tadi ada desainnya gitu ya. Kalau desain kan problem solving gitu. Jadi menyelesaikan permasalahan komunikasi secara visual dengan eh, memanfaatkan juga teknologi gitu ya dan berkenaan juga dengan citra, dengan makna, dengan nilai gitu. Jadi
kurang lebih sederhananya adalah kalau dalam satu kalimat gitu, DKV ya sederhananya adalah menyelesaikan permasalahan komunikasi melalui visual gitu. Oke, nah kalau berbicara tentang ekonomi kreatif nih, tadi juga disinggung kan Hmm. sama Kak Ajay di era digital ini. Nah, kalau menurut Kak Ajay, peluang dan tantangan di era digital ini sebagai seorang yang apa ya, bergelut di dunia DKV, terus kreator visual, itu gimana Kak? Kalau dari segi peluang sih ya di era digital ini ekonomi kreatif eh, sangat terbuka ya, sangat terbuka, sangat mendukung sebetulnya karena percepatan teknologi, terus percepatan informasi dari yang mungkin tadinya kita harus ya ketika kita berkarya di bidang desain misalnya gitu untuk melihat referensi harus beli buku dulu atau misalnya harus kemana dulu ke daerah tertentu gitu sekarang sudah bisa diakses lewat internet yang lebih masif gitu. Dan juga ketika misalnya kita memiliki produk atau karya untuk memasarkan kepada market kita atau kepada pasar kita itu lebih terbuka lagi secara secara digital gitu sekarang ya ada banyak e-commerce gitu dari kreator sendiri bisa langsung menjangkau audiensnya secara langsung gitu. Kalau dulu kan mungkin ada institusi-institusi tertentu yang bentuknya konvensional gitu untuk memasarkan karya gitu. Nah kalau sekarang di era ini sangat terbuka. Plus juga terbukanya kesempatan-kesempatan kolaborasi gitu di antara subsektor-subsektor ekonominya gitu. Eh, Misalnya musik dengan visual atau misalnya penerbitan dengan visual atau musik dengan penerbitan dan lain-lain gitu. Di 17 subsektor itu sangat dimungkinkan untuk banyaknya kolaborasi gitu. Terus apalagi ya tadi ditanya tuh tantangannya ya. Kalau tantangannya ya Tantangan. tidak lepas dari tantangannya juga. Peluang yang membesar, tantangannya juga sama semakin membesar. Tantangannya mungkin kalau saya lihat dari cepatnya arus informasi, banjir visual kalau di dunia DKV gitu ya, kita semakin sulit untuk muncul ke permukaan gitu ya, sehingga tantangannya gimana caranya kita bisa memperkuat identitas kita sebagai kreator dan eh, mungkin selain identitas juga memperkuat kolaborasi sehingga kita bisa apa istilahnya meningkat berkembang itu bukan hanya dari kita sendiri tapi juga dari input dari orang-orang di sekitar kita atau orang-orang lain yang mungkin belum pernah bekerja sama dengan kita gitu. Nah, kolaborasi ini tadi peluang itu juga sekaligus jadi tantangan juga karena yang biasanya kita bekerja sendiri misalnya gitunya akhirnya bisa harus bekerja sama dengan mungkin yang berbeda disiplin ilmu gitu dan itu menjadi tantangan juga di dunia ekonomi kreatif era digital ini gitu. Dan ini antara penulis, desainer, dan penerbit sebagai satu ekosistem. Kalau caranya mungkin tiap orang beda gitu ya. Cuman saya mungkin akan menekankan dulu pentingnya kolaborasi tersebut, misalnya dengan contoh tadi tiga tiga disiplin ilmu dari tiga bidang gitu ya, dari DKV atau desain, terus dari penulis dan penerbit gitu. Ketiganya sangat tadi sempat disinggung juga di awal sangat krusial gitu. Dilihat oleh seorang desainer, mungkin desainer akan melihat, oh ini tulisannya udah bagus, tapi akan lebih bagus kalau misalnya layoutnya seperti ini gitu. Sebaliknya juga, misalnya eh, penulis melihat eh, desain yang sudah di layout itu mungkin dia punya oh kayaknya tulisan ini baik ditambahkan ini gitu. Jadi dengan cara pandang terhadap satu karya yang berbeda latar belakang itu mungkin akan lebih memperkaya si si karyanya dan mungkin lebih 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 akan menjadi suatu tidak terbayang belum gitu. Misalnya menjadi penerbit, lalu tentu karena penerbit ketika berkolaborasi dengan desainer dan penulis itu mungkin tidak tidak hanya persoalan pasar aja yang dipikirkan, tapi juga bagaimana ketika memasarkan atau mendistribusikan karya-karya dari penulis dan yang sudah di layout atau yang sudah didesain oleh desainer itu bisa bisa lebih kreatif dari segi promosinya kah atau misalnya dari segi cara mendistribusikannya atau dari customer relationnya dengan para 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 pembacanya gitu.
itu juga akan muncul ide-ide baru yang sebelumnya mungkin tidak terpikirkan gitu. Nah, tipsnya adalah ya saling mendengar, saling melihat kapasitas dan potensi masing-masing dan karena kita hidup di dunia digital, kadang di sosial media kita digerakkan oleh algoritma ketika misalnya kita tertarik dengan penulisan, mungkin akan menemukan orang-orang penulis baik itu yang baru ataupun yang sudah profesional gitu ya sebelum udah berkiprah banyak gitu di dunia penulisan akan terjalin satu apa ya satu satu hubungan yang mungkin bisa dikolaborasikan gitu. Saya juga di sosial media itu sebelumnya kan feed saya tuh kebanyakan karya-karya visual gitu karena memang interestnya di situ gitu. Tapi ketika kemarin sudah mulai serius menulis dan lain-lain, akhirnya di sosial media juga melihat orang-orang yang ternyata interestnya ke penulisan dan sebagainya gitu. Ketika tulisan sudah mulai rampung gitu ya, saya juga kan mencari penerbit kira-kira diterbitkan di mana gitu ya. Nah, akhirnya muncullah beberapa penerbit-penerbit juga yang mengakomodasi mungkin penulis-penulis pemula gitu ya untuk bisa menerbitkan karyanya gitu. Dan mungkin kalau dulu susah gitu ya untuk bisa menerbitkan buku harus ada maksudnya ketat gitu dan sebagainya. Kalau sekarang mungkin cenderung lebih moderat gitu ya. Dari penerbit juga istilahnya apa ya memberikan ruang yang cukup besar untuk penulis dan desainer untuk membuat atau menyusun karya gitu. Dan saya alami juga sendiri bahwa kolaborasi itu penting. Kenapa? Karena untuk buku yang baru saja saya rilis itu saya selain penulis saya juga yang mendesain gitu, yang desain tata letaknya, sampulnya dan sebagainya. Nah, ketika hanya bekerja sendiri, justru ada plus minusnya. Plusnya mungkin saya bisa bisa lebih apa ya, tidak banyak apa mungkin diskusi dengan orang lain gitu. Jadi bisa lebih cepat. Tapi kekurangannya adalah saya tidak bisa mendengarkan komentar dari orang yang mungkin disiplin ilmunya berbeda. Yang baru disadari setelah misalnya bukunya udah rilis ternyata oh iya ya ini masih bisa dimaksimalin ternyata nih di part yang ini gitu. Atau misalnya oh ternyata ini kurang gitu nggak sempat kecek dan sebagainya gitu. Dan hal itu mungkin akan lebih bisa diminimalisir ketika memang kita berkolaborasi gitu. Misalnya kalau saya memang lagi serius menulis, ya udah desainnya mungkin bisa diserahkan ke desainer lain yang mungkin lebih lebih akan objektif melihat karyanya gitu, melihat tulisannya. Begitupun kalau misalnya saya sebagai berperan sebagai desainer gitu ya, ya saya berfokus untuk eh, menjadi desainer gitu, melihat karya ya bukan tulisan saya istilahnya gitu. Nah itu yang ternyata saya sadari setelah kemarin perilisan itu ternyata kolaborasi itu penting dan mata atau pendengaran orang lain atau bacaan orang lain terhadap karya kita itu sangat penting gitu dibanding ketika kita hanya melihat itu dari sudut pandang kita sendiri gitu. Gitu paling Kak. Oke, mantap sekali Kak Ajay. Jadi banyak hal yang membuat saya terperangah ya dan banyak ilmu-ilmu yang saya dapat dan mungkin dan pastinya juga sih Kak Ajay para pendengar podcast kita juga mendapatkan hal-hal baru nih seperti itu. Nah, sebelum Amin. lanjut kita ngobrol nih Kak Ajay, di sini Nosa mau memberikan ke teman-teman baca dan teman-teman pendengar podcast Kataloka. Jadi teman-teman bisa simak video berikut ini dengan seksama agar bisa mendapatkan kesempatan yang sama juga seperti Kak Aja ya teman-teman. Oke, silakan ditonton teman-teman. Kalau misal buku kamu dibajak, gimana? Udah capek-capek nulis, malah dipakai tanpa izin. Rugi banget kan? Mau ngurus haki tapi ribet dan makan waktu. Dengan paket terbit all-in-one, kami bantu buku kamu terbit lengkap dengan haki. Kami siap bantu urus ISBN, layout, editing, desain cover, sampai promosi dan penjualan marketplace. Sebagai penulis, kamu dapat free 15 eksemplar dan royalti 15%. Jangan sampai kelewatan promonya ya. Hubungi kami sekarang. Oke, kita lanjut lagi nih diskusi ngobrol nih sama pemateri kita pada hari ini yaitu Kak Ajay. Nah, nih Kak Ajay, sebagai seorang yang bergelut di dunia ekonomi kreatif, terus di kafe juga ini menjadi seorang penulis juga. Gimana sih Kak cara Kak Ajay ini menjaga keseimbangan antara idealisme dan permintaan pasar nih Kak sebagai kreator visual? Eh, Kalau di dunia visual sendiri ya,
sebetulnya saya agak membedakan kalau misalnya konteksnya pekerjaan gitu ya dengan karya-karya personal gitu. Jadi mungkin dari situ sisi sisi apa ya, sisi idealisnya tadi ya kalau disebut, atau sisi subjektif dengan sisi fungsionalnya mungkin, atau yang lebih objektif itu bisa sedikit terjaga gitu. Jadi saya membedakan antara karya-karya yang mungkin tujuannya untuk apakah itu kolaborasi atau misalnya untuk hal-hal yang bersifat lebih fungsional gitu ya, atau pesanan gitu ya, dengan karya-karya yang memang saya ingin bikin sendiri aja gitu, untuk mungkin sekedar ekspresi, atau mungkin karya-karya yang mungkin bisa disebut sebagai karya-karya personal gitu. Jadi kalau saya sih membedakan membedakan jenis karya gitu biasanya. Kalau konteksnya ilustrasi seperti itu. Jadi karya-karya personal saya ada karakter khasnya gitu ya, atau eh, elemen-elemen tertentu yang mungkin konsisten diadakan gitu ya. Termasuk juga dengan wacana-wacana atau narasi-narasi yang dibawa dari karya tersebut gitu. Ada juga karya-karya yang memang bentuknya mungkin pesanan gitu ya, pesanan atau berdasarkan brief, atau mungkin bisa disebut sebagai pekerjaan desain lah gitu. Nah itu ya akan lebih apa ya, lebih lebih fleksibel dari segi misalnya apakah dari karakter warnanya atau mungkin penggayaan gambarnya gitu ya. Seperti itu gitu. Jadi biasanya saya membedakan dua dua aktivitas itu gitu. Yang bentuknya personal memang ada khusus, ada juga yang memang untuk eh, konteksnya mungkin komersil atau pekerjaan gitu. Oke, sebagai menjadi seorang yang bergelut di kreator visual, pastinya butuh personal branding ya, Kak Ajay ya. Apalagi Mhm. juga sekarang menjadi seorang penulis. Boleh dong Kak Ajay berbagi nih ke kita kiat membangun personal branding visual bagi penulis. Penulis, nah, Ya, saya juga masih betul. belajar nih penulis ya. Tapi kalau untuk visual mungkin sudah dijalankan atau mungkin sedang dijalankan gitu. Tapi prinsipnya mungkin sama ya. Prinsipnya sama bahwa personal branding ya itu memberitahu identitas kita siapa gitu, atau aktivitas kita apa gitu. Jadi kalau kata saya dengar dengar podcast di podcast yang lain kalau nggak salah, saya lupa siapa yang ngomong gitu ya. Tapi kalau personal branding itu ngasih tahu ke orang siapa gitu ya, kita tuh bisa apa gitu. Cara ngasih tahu orang kita itu siapa supaya orang itu tahu kita bisanya apa gitu, atau kita tuh siapa. Caranya itu mungkin yang menjadi apa ya, menjadi pertanyaan berikutnya. Dan tiap orang atau mungkin tiap figur pasti punya caranya masing-masing gitu, tapi pada prinsipnya cara ngasih tahu ke orang, nah cara-caranya mungkin berbeda gitu. Ada yang kalau misalnya saya sebagai visual artist yang mungkin di sosial media yang saya share adalah terkait dengan karya-karya visualnya gitu. Begitupun juga kalau misalnya konteksnya penulis, berarti ya harus bisa memberikan informasi ke orang bahwa saya tuh penulis loh, dengan cara apa ya, dikasih tahu tulisannya gitu. Nah kalau misalnya tulisannya jenisnya buku, kan nggak mungkin semua isi buku dimuat di sosial media kan gitu. Nah mungkin ada beberapa part yang mungkin sangat dia bangetnya itu diinformasikan, jadi sehingga si identitas sebagai penulisnya itu juga dikenal banyak orang. Jadi dari satu titik misalnya identitas kita dikasih tahu, satu titik lainnya adalah misalnya kita perlu konsisten juga dengan apa yang kita lakukan atau apa yang kita kerjakan gitu. Misalnya penulisnya penulis apa, semakin beda, bukan semakin beda, lebih kepada semakin jujur kita itu siapa, dan kita memberitahunya dengan secara uh, unik dan khas kita banget, ya itu akan menjadi pembeda gitu dari penulis-penulis lain gitu. Apakah mungkin dari segi penulisannya gitu ya, cara cara menulis atau gaya bahasa kayak, atau misalnya apapun gitu ya. Juga dengan misalnya bagaimana tampilan visual dari karya bukunya, sampulnya, oh karakter penulis ini mah bukunya selalu ada ininya, ada benang merahnya apa gitu. Baik itu mungkin dari segi warna kah, atau dari tipografinya, atau dari segi layoutnya, dari segi gambarnya dan sebagainya gitu. Kayak misalnya kalau saya lihat dari segi penulis, contohnya misalnya Raditya Dika gitu ya, yang punya gaya penulisan yang khas misalnya gitu ya, yang keluar dari eh, apa ya, kayak bukan aturan tapi lebih ke gaya umum gitu. Itu kan jadi salah satu pembeda sehingga orang notice gitu.
Kayak gitu sih mungkin untuk personal branding ya. Semakin sering secara konsisten ngasih tahu ke orang lain bahwa kita itu siapa, kita melakukan apa, karya kita seperti apa gitu ya. Kayak gitu. Nah, kalau saya sendiri di sosial media ya selain karya juga kadang saya nge-share juga aktivitas-aktivitas lain selain berkarya juga gitu. Jadi supaya apa ya? Supaya orang-orang juga tahu bahwa saya tuh beneran orang gitu, punya aktivitas kehidupan lain juga gitu. Tapi ada juga, saya tidak menyalahkan juga eh, orang-orang atau misalnya desainer lain atau ilustrator yang lain yang memang membedakan akun biasanya, akun khusus untuk portofolio, ada akun untuk personal gitu ya, untuk pribadi juga ada gitu. Itu juga jadi salah satu apa ya, salah satu cara untuk membangun personal branding gitu. Ada kalau di dunia ilustrasi atau di dunia desain itu eh, atau di dunia seni gitu ya, kadang punya penamaan sendiri gitu, kayak nama panggung gitu untuk di bidang tersebut namanya apa gitu, bukan pakai nama asli. Itu juga bagian dari personal branding sebetulnya. Cuman personalnya ini mungkin yang di apa ya istilahnya, yang dibuat sedemikian rupa sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Nah, ada juga yang memang genuine, misalnya saya memang seperti ini, nama saya aslinya ini dan sebagainya gitu. Itu mereka punya tujuannya masing-masing dan sama sekali tidak salah gitu ya. Semuanya juga punya cuman jalannya aja yang atau caranya aja yang berbeda gitu. Nah, mungkin di penulis juga demikian gitu. Saya juga belum tahu begitu banyak kalau di bidang penulisan gitu ya, tapi setahu saya prinsipnya sama gitu. Oke. Menjadi seseorang yang dekat banget dengan kata kreatif nih ya Kak Ajay. Menurut Hmm. Kak Ajay sendiri, apa sih sebenarnya makna kreatif bagi Kak Ajay sendiri? Kreatif, waduh, agak sulit juga nih ya. Mungkin susah dijelaskan dengan kata-kata. Intinya mungkin kreatif dari dasar apa asal katanya juga dari create gitu ya, terus bikin gitu ya, terus terus membuat sesuatu gitu ya. Jadi sifat-sifat yang memang atau apa ya, aktivitas ataupun sifat yang punya eh, atau aktivitas yang punya sifat selalu membuat gitu, selalu membuat eh, ya mungkin kreatif itu kayak mungkin out of the box juga mungkin bagian dari kreatif juga gitu. Terus misalnya contohnya kalau kita mau menyelesaikan permasalahan ketika jalan yang umum udah nggak bisa dilakukan atau misalnya bisa dilakukan tapi tidak benar-benar menyelesaikan permasalahan, ya mungkin kita akan cari jalan lain yang lain. Nah itu mungkin juga contoh dari salah satu contoh dari makna dari kreatif gitu. Ya udah kita buat jalan yang baru gitu atau cara yang baru atau bentuk yang baru gitu. Nah, mungkin kata-kata baru itu kan ketika kita membuat sesuatu ya itu ada nilai kebaruannya gitu, ada nilai suatu hal yang eh, munculnya itu mungkin dari imajinasi kah gitu, bukan hanya dari repetisi atau imitasi yang udah ada gitu. Biasanya kan kalau kreatif suka apa ya istilahnya dicocokkan atau dikawinkan dengan kata inovatif. Nah, itu kan sebetulnya dua hal yang berbeda gitu ya, cuman kadang orang juga salah mengartikan. Ya tahu saya juga apakah menjelaskan itu tentang inovatif juga gitu ya, tapi intinya kalau saya pahami kreatif itu ya mencari jalan lain atau yang mencari jalan lain ketika jalan yang bisa dilakukan tidak bekerja dengan optimal misalnya gitu, kayak gitu. Jadi selalu membuat aja kalau kreatif, bagi saya seperti itu. Oke, oke. Ini buku pertama Kak Ajay ya, yang judulnya Ilustrasi dalam Pusaran Komunikasi Visual. Kalau penulis tunggal ya sebelumnya pernah juga rilis buku yang lain, cuman itu barengan gitu beberapa Oh, orang. jadi ini karya tunggal pertama Kak Ajay gitu Ya, ya. Nah, sebenarnya apa sih Kak yang ingin disampaikan oleh Kak Ajay lewat buku ini kepada eh, teman-teman pembaca? ya. Untuk ilustrasi dalam pusaran komunikasi visual itu sebetulnya lebih menyoroti kepada ilustrasi memang konteksnya di dunia komunikasi visual. Kenapa saya pilih pusaran? Karena kayaknya selalu ada medan tarik menarik gitu antara dunia komunikasi dan visual gitu. Eh, apakah dari segi medianya, apakah dari segi sudut pandangnya melihat ilustrasi seperti apa, terus dari segi elemen-elemen pembentuknya gitu ya. Karena kita berkomunikasi juga kan kadang ada perubahan, ada perkembangan gitu. Nah, itu yang saya soroti dari buku ini adalah kurang lebih itu. Tapi di dalamnya ada juga beberapa bahasan-bahasan dasar gitu ya terkait tentang ilustrasi itu, baik dari perkembangan ilustrasi dari masa ke masa gitu ya untuk memberikan konteks.
perkembangan ilustrasi, terus mengaburkan sudut pandang antara ilustrasi dalam konteks seni dan ilustrasi dalam konteks desain gitu ya, yang sebetulnya mungkin kalau menurut pandangan pribadi saya mungkin perlu kita kaburkan saja sudut pandang atau pengkotak-kotakan itu, walaupun pada praktiknya memang eh, ada karya-karya ilustrasi yang memang ditujukan untuk fungsional gitu ya, untuk komunikatif gitu. Ada juga yang ilustrasi yang mungkin kesannya lebih personal dan lebih ekspresif gitu. Itu terus sampai kepada bagaimana ilustrasi itu berpusar juga dalam konteks pemaknaan gitu ya. Bagaimana ilustrasi bisa dibaca, bisa dikaji, bisa diinterpretasi melalui tanda-tanda yang ada di dalamnya, termasuk juga sebaliknya ketika misalnya kita ingin membuat karya ilustrasi, ada metode-metode yang bisa digunakan, salah satunya menggunakan metode-metode ilmu tanda atau semiotika gitu untuk bisa membuat karya ilustrasi yang uh, untuk membuat konsep pemaknaannya, misalnya kita mau menggambar sesuatu konsep tertentu gitu ya, gimana caranya sih kita mewakili pesan itu secara visual gitu, apakah misalnya dengan tanda A, tanda B, tanda C, tanda D gitu, apakah itu relate dengan audiens dan sebagainya. Dan terakhirnya di bagian terakhir itu ngebahas soal bagaimana ilustrasi di medan industri kreatif gitu, bagaimana dia berfungsi, bermanfaat dan berguna di subsektor-subsektor yang lain di dunia ekonomi kreatif gitu. Oke, mantap Kak Ajay. Apakah ada proyek naskah baru nih Kak Ajay setelah ini? Kalau naskah baru masih belum kepikiran ya, tapi yang sudah kepikiran adalah mengoptimalkan atau memperbaiki yang sudah dirilis sekarang. Itu masih ada beberapa yang kurang, ada juga masukan-masukan dari pembaca, dari teman-teman juga bahwa ada beberapa part yang mungkin bisa lebih dioptimalkan gitu ya. Mungkin itu untuk memperbaiki dulu yang jilid pertama, mungkin mudah-mudahan jilid kedua itu ada versi revisinya gitu. Oh, oke, berarti sekarang sedang mempersiapkan versi revisi dari karya jilid pertama ini ya Kak ya? Mungkin tahapnya masih dalam proses dikaji ulang lagi ya. Baik itu dari Oke. segi penulisannya gitu atau dari segi kontennya, masih dalam dalam tahap itu. Jadi saya masih perlu mendengarkan pembaca-pembaca yang mungkin sudah membeli bukunya gitu ya, sudah membaca bukunya. Eh, Sejauh ini baru teman-teman dekat aja yang ngasih input gitu, belum dari Nah, yang lain gitu. oke. Nah, mungkin teman-teman pendengar sama pembaca kita di podcast Katalog kali ini pengen juga nih Kak Ajay membaca buku pertama Kak Ajay ini yang berjudul Ilustrasi dalam Pusaran Komunikasi Visual. Ini bisa didapatkan di mana nih Kak Ajay? Eh, Versi cetaknya mungkin di website resmi Detak Pustaka ya, Detak Pustaka Toko kalau nggak salah. Itu bisa di searching aja, lewat sosial medianya juga bisa. Terus ada juga versi e-booknya itu di Google Playbook, Google Play ya, di Google Play gitu. Oke, jadi itu ya Itu. teman-teman. Jadi teman-teman pendengar nih yang penasaran sama bukunya Kak Ajay bisa banget langsung ke Marketplace Data Pustaka, nanti Nosa taruh di deskripsi ya teman-teman di situ. Nah, boleh nih closing statement Kak Ajay, apa yang ingin disampaikan Kak Ajay ke teman-teman pendengar kita nih? Closing statement apa ya? Paling yang kepikiran aja ya. Yang kepikiran paling ucapan terima kasih aja untuk Detak Pustaka yang udah support penerbitan buku saya juga. Terus terima kasih juga kesempatannya untuk bisa berbincang gitu ya soal hal-hal tadi yang udah kita bahas gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang baiknya mungkin bisa dijadikan referensi atau dijadikan wawasan. Kalau misalnya ada kekeliruan, boleh kita diskusi. Ya mungkin kadang saya ada salah-salah kata gitu ya, belibet dan sebagainya gitu. Itu mohon dimaafkan gitu ya. Terus intinya tadi yang sudah dijelaskan bahwa kolaborasi itu di era ini penting banget dan membuka ruang kerjasama dan kolaborasi dengan bidang ilmu yang berbeda itu akan membuat kita lebih berkembang lagi dan lebih punya sudut pandang yang berbeda. Itu aja sih mungkin, mudah-mudahan cukup. Oke.
Oke, terima kasih Kak Ajay sudah mau Sama-sama. berbincang sama tim Duta Pustaka dan mau berbagi nih di podcast Kataloka agar teman-teman pembaca, penulis juga atau bahkan pendengar kita, pendengar setia kita bisa mendapatkan ilmu dari Kak Ajay. Oke, Terima kasih. teman-teman. Menarik banget ya pembahasan hari ini. Ternyata dunia desain itu dan penulisan itu bisa saling menguatkan dalam membangun sistem ekonomi kreatif yang hidup dan dinamis seperti itu. Jadi dari visual yang bercerita sampai identitas karya yang dikuatkan. Jadi semuanya itu berawal dari ide yang dikemas dengan rasa nih teman-teman. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Kak Ajay. Juga terima kasih Sama. untuk teman-teman pendengar podcast Kataloka tentu nih aktif lainnya. Tentunya dengan saya Nosa, saya pamit undur diri dulu. Teruslah berkarya karena setiap ide layak untuk hidup. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Ajay. Sama-sama. Kamu baru saja mendengarkan podcast Kataloka dari penerbit Detak Pustaka. Follow media sosial kami dan jangan lewatkan episode seru lainnya setiap minggu. Sampai jumpa dan terus semangat berkarya.